Polusi udara menyesakkan dada. Industri berdiri di mana-mana dengan asapnya. Hanya karena keserakahan semata. Jika ini tidak kita robah dan menjaganya, entah apa yang akan terjadi dengan masa depan anak cucu kita. Dari sini, sekeping tanah purba di Lembah Kahung, kita akan memulainya. Untuk menuju Lembah Kahung, kita harus menyeberang, menaiki kelotok di Waduk Riam Kanan selama 1,5 jam. Setelah itu, dilanjutkan dengan jalan kaki kurang lebih selama 3 sampai 4 jam. Lembah Kahung, sebuah nama yang mungkin asing bagi kebanyakan orang. Hanya sebagian kecil yang mengenal Lembah Kahung karena posisi letak lembah yang sangat jauh dan sangat sulit untuk sampai di sana. Lembah Kahung merupakan bagian dari kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Memasuki kawasan Lembah Kahung, kita seakan-akan memasuki sebuah pustaka flora dan fauna yang sangat kaya dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan binatang yang sebagian di antaranya adalah endemik Kalimantan. Mulai dari tumbuhan perdu yang merambat, sampai dengan pohon-pohon raksasa yang berdiri menjulang tinggi. Lembah Kahung merupakan hutan yang masih perawan.
Di sini, kita bisa menemukan pohon-pohon raksasa sehingga lantai lembah tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kelembapan dasar hutan menjadikan surga untuk tumbuhnya bermacam-macam jamur. Di sini ditemukan juga jamur tudung penganten yang sudah langka. Ini membuktikan bahwa hutan di Lembah Kahung benar-benar hutan hujan tropis yang masih alami dan terjaga kelestariannya. Di dalam hutan Kahung itu masih banyak ditemukan pohon-pohon besar yang kira-kira usianya mencapai 100 tahun. Jenisnya seperti meranti atau kata latinnya Sorea atau Diptera carpaceae dan binuang. Hutan Lembah Kahung ini bagian dari kawasan Geopark Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Catat dulu koordinatnya Pak ya. Ya Bang. 02 808 96. Kita ukur dulu Pak ya. Geopark Meratus atau Taman Alam Meratus Lembah Kahung akan menjadi tujuan wisata alam di Kalimantan Selatan dengan klasifikasi internasional. Putar Pak itunya Pak. Oke. Tanah purba ini menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya berbagai macam pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Berapa Pak? 12.40 Bang. Oke, Udah, Bang, pegangan. Oke. Pohon khas Kalimantan diantaranya pohon meranti, pohon binuang, pohon kariwaya, dan masih banyak jenis pohon lainnya yang berusia ratusan tahun. Bang, ini pohon meranti ya? Ah, iya benar Pak. Nama latinnya Sorea repusula. Nah, tuh. Besar banget.
udah ratusan tahun juga kayaknya nih, besar banget pohonnya, coba lihat. Ya. Nah, sampai ke atas tingginya jadi berapa nih? Kayaknya batang lurusnya aja udah. Ya bang. Nah, yang 4. Oke. Nah, kita ukur dulu Pak ya. Ya bang. Ambil putar ya. Daun dan dahan pohon-pohon raksasa ini menutupi lantai hutan Lembah Kahung sehingga cahaya lebih sedikit menembus dasar hutan. Nah, ini Pak, pohon berwaya namanya. Bahasa kampung Merauke, bahasa ini kan pohon beringin. Ya. Nah, akarnya juga udah lumayan juga. Batang lurusnya ini sekitar 20 meteran lebih. Akar-akar yang besar menjadi penambah keindahan tersendiri. Apa? Berwaya ini. Penyebaran sini ya. Jika kita berdiri di antara akar-akar tersebut, kita seperti dalam genggaman tangan raksasa. Batang pohon besar yang ditumbuhi lumut menjadi surga, inangan untuk tumbuh suburnya bermacam-macam anggrek khas Kalimantan. Ciri khas hutan tropis itu selain pohon meranti dan binuang yang besar, itu juga terdapat jenis anggrek. Kita sudah mencoba eksplorasi hutan anggrek tersebut, tanaman anggrek tersebut, itu sudah kita kategorikan ada 50 jenis tanaman anggrek yang berada di dalam hutan Kahung itu sendiri. Tapi, jangan coba-coba untuk mengambil, baik tumbuhan bunga ataupun hewan dari hutan Lembah Kahung ini. Karena kawasan ini sudah dilindungi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan dan hewan melata yang ada di sini. Hutan Lembah Kahung juga surga bagi binatang dan burung lainnya. Jika beruntung, di sini banyak terdapat beruang madu, burung rongkong badak, burung enggang, bersahutan. Gemercik air mengalir bagai irama simfoni di antara kesunyian alam dan suara burung yang bersahutan. Sungai mengalir membelah Lembah Kahung. Dari hasil penelitian, air sungai ini mengandung mineral. Air ini bisa langsung diminum untuk pelepas dahaga. Di sana air terjun tersebut menghasilkan salah satu air yang luar biasa bening dan dapat langsung dikonsumsi.
tanpa bisa kita melalui perebusan tidak perlu. Karena kalau setelah minum di sana kelihatannya tenaga yang loyo akan pulih kembali gitu. Karena dinilai di sana mungkin air terjun Kahung itu adalah mengandung ribuan batu mineral. Ini yang terakhir bang. Terakhir apa? Terakhir air terjunnya. Enggak, masih banyak lagi di sini. Di dalam sana masih banyak lagi ya. Di 0279 229. Nah, di 95 Air dari lembah Kahung ini sangat penting untuk kelangsungan hidup PLTA Riam Kanan. Air yang mengalir sepanjang tahun dari hutan hujan tropis lembah Kahung ini menjadi sumber kehidupan sebagian masyarakat Kalimantan Selatan. Selain udaranya dingin, sejuk, dan pemandangannya indah, juga orang senang melalui wisata di situ dengan menggunakan jalur-jalur adventure. Hutan Lembah Kahung bukanlah sekedar menyimpan keindahan penyejuk mata, tetapi Lembah Kahung adalah harta yang sangat berharga. Pohon, air, tanah, hewan, serta tumbuh-tumbuhan lainnya di kawasan ini selalu dijaga oleh masyarakat yang berdiam di wilayah terdekat dari Lembah Kahung. Mereka tahu bahwa bagian dari paru-paru dunia ada di tanah mereka. Kami warga Desa Belangian berkomitmen untuk selalu menjaga hutan Kahung sejak tahun 1980-an. Dan kami juga melarang aktivitas yang ada di dalam hutan Kahung bagi warga Desa Belangian sendiri dan bahkan warga luar. Kami berbangga terhadap hutan Kahung yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Dan bahkan diakui oleh dunia internasional. Lembah Kahung hanyalah titik kecil di muka bumi ini. Tapi dari Lembah Kahung ini akan selalu memberi kesegaran udara di muka bumi ini.
tidak hanya bagi orang Kalimantan Selatan atau Indonesia, akan tetapi hutan Lembah Kahung adalah bagian dari harta untuk seluruh dunia. Oksigen yang dihasilkan tanaman-tanaman hutan tropika basah ini itu akan disuplai tidak hanya Indonesia yang menerima oksigen itu sendiri gitu, tetapi benua Eropa, Asia. Nah, disinilah Indonesia ini sebagai bahan penyuplai karbonhidrat untuk ke benua Eropa dan Asia. Makanya disebut dengan paru-paru dunia gitu. Lembah Kahung sekarang masih terjaga. Kemajuan zaman dan keserakahan manusia, akankah Lembah Kahung masih ada di masa yang akan datang? Hanya waktu dan perubahan zaman yang bisa menjawabnya. Hutan Kahung harus kita jaga bersama untuk menciptakan hutan itu sendiri lestari dan berkesinambungan yang diharapkan nanti untuk generasi yang mendatang, terutama anak-anak cucu kita. Mengharapkan kepada semua pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan, keamanan, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak kelestarian Kahung itu sendiri.